Halo adik-adik, gimana kabarnya? Baik dong Kak. Iya, masih semangat ya? Semangat. Kak Wita semangat gak? Semangat dong. Ya, hari ini kita ketemu lagi walaupun secara online ya adik-adik, kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Nah, sebelumnya kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Mita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kali ini kita akan menyanyikan lagu zaman dulu, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau dulu itu anak monyet itu tinggalnya di mana ya Kak? Di atas pohon. Ya, di atas pohon. Kalau anak cacing? Di dalam tanah. Ya, itu liriknya salah satunya itu. Kita mau pujikan lagu ini ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidup namanya gajah, panjang sabar tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di mana? Di atas. Ya, anak cacing di dalam. Oke, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya. Ya, kalau panjang hidup namanya. Panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, dikatakan bahwa panjang sabar itu anak Tuhan. Ya, selanjutnya kita mau nyanyi lagu juga. Ini agak tempo lama. Nah itu kalau suara kambing gimana Mita? Embek-embek. Mbe, ada kayaknya ya mbe. Kalau suara kucing? Meow. Iya, meow. Kalau kodok bukan teoteblung sih sebenarnya. Ih, bunyinya gimana? Krok-krok gitu ya. Nah, kita mau nyanyikan pujian ini juga. Kambing empek-empek. Sambil goyang kiri kanan boleh ya adik-adik? Kambing empek-empek, kucing meong-meong, kada teoteblung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing empek-empek, kucing meong-meong, kada teoteblung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Ya, tapi anak Tuhan itu sekali lagi memuji nama Tuhan. Tentunya memuji nama Tuhan bisa dimanapun, tapi paling yahut kalau kita di sekolah minggu bersama teman-teman kita di sini. Walaupun online, kita doakan besok segera offline ya adik-adik semuanya. Kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu paling yahut. Ambil tepuk tangan ya. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut lagi. Sekolah minggu paling yahut, anak
biar bisa bertemu. Ya, kita mau belajar lagu baru ya adik-adik. Bagi adik-adik yang masih duduk, masih tiduran, kita bangkit berdiri, kita belajar lagu ini. Menari baginya. Adik-adik, kita harus memuji, menari, bahkan untuk semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita sebelum ada Joyo, Kak Merli memberikan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita renungkan sebelum masuk dengan firman Tuhan, agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan lebih baik lagi. Berkat-Mu Tuhan jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kita panjatkan pujian ini ya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan
bisa lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu walaupun lewat online Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman ini agar dapat kami dengarkan dengan baik dan kami tanamkan di dalam hati kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam adik-adik di rumah. Shalom, wah semangat ya semuanya. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang berbeda ya dari biasanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan berdiskusi ya Kak Joyo ya. Iya Kak Merly, kita Iya. mau ngomongin nih banyak hal yang tentang firman Tuhan di pertemuan kita hari ini ya. Oke. Nah hari ini kita akan membahas mengenai hidup sebagai anak terang. Nah adik-adik bisa membuka Alkitabnya ya. Di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus di bagian apa Kak? Perjanjian lama apa baru ya? Perjanjian lama, perjanjian baru. Oh iya. Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Nah, berhubung ayatnya sangat panjang sekali ya. Jadi nanti kakak tidak akan membacakan sekarang. Jadi setelah ibadah, adik-adik bisa minta tolong papa mama bagi yang belum bisa baca untuk membacakan firman Tuhan dalam kitab apa Kak tadi? Efesus, perjanjian baru di Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Nah, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang itu yang seperti apa sih? Gimana Kak Joyo kira-kira? Apa ya? Yuk, kita akan lanjut ya. Daripada kita mau nerka-nerka gitu kan, kita suruh orang tua kita yang di rumah untuk membacakannya. Nah, setelah membacakannya, kita sama Kak Mary mau membahasnya. Hidup sebagai anak terang itu seperti apa? Nah, sebelum masuk ke situ, Kak Joyo pengen tanya nih ke Kak Mary. Oke, apa Kak? Kak Mary, pernah nggak? Bukan pernah nggak ya, cita-citanya waktu kecil jadi apa sih? Cita-citanya pengen jadi guru Kak. Jadi guru. Oh, Iya. berarti sudah terrealisasi ya. Iya, terrealisasi. Iya. Iya. Tapi Kalau- dulu pernah loh Kak, aku bercita-cita jadi seorang artis. Loh, kenapa jadi artis? Ya karena kalau artis kan selalu dilihat banyak orang, kemudian dia punya fans, dia juga punya baju yang bagus-bagus. Ya karena kan kalau anak kecil biasanya kalau lihat sesuatu yang bagus pasti pengen. Nah makanya itu dulu pernah Kak Mary bercita-cita jadi artis gitu. Padahal tahu Kak Joyo kalau jadi artis bukannya sulit ya Kak. Hidupnya itu kayaknya disoroti terus. Apa Kak hidung ya? Hidupnya. Oh, hidupnya. Jangan Iya, hitung iya. toh, Iya. hitungku pesek. Iya. Oke. Terus gimana Kak? Hidupnya itu disoroti terus. Setiap kali dia berbuat sesuatu pasti jadi sebuah omongan. Iya. Betul nggak? Betul, Eh. harus siap. Makanya kalau mau jadi artis nih adik-adik ya, Kak Meli kasih tahu, kalau misalkan kalian bercita-cita pengen jadi artis, harus siap menjadi apa Kak? Teladan. Kenapa kok jadi teladan? Karena seperti yang dibilang Kak Joyo tadi, jadi artis berarti dia harus siap disorot oleh banyak orang. Dari segi setiap kehidupannya, setiap apapun yang dilakukan, pasti akan selalu disorot atau dilihat. Begitu ya. Nah, gimana Kak kira-kira? Tapi bukan cuma jadi artis ya Kak ya. Kayaknya kalau kita mau jadi cita-cita sebagai guru tadi seperti Kak Mary, kayaknya juga disoroti lah sama anak-anak murid-muridnya. Betul. Betul nggak sih? Jadi guru sekolah minggu juga loh Kak. Iya, Iya. dilihat ya, Iya. dicontoh gitu. Nah, dihubungkan dengan anak terang itu gimana Kak? Oke, gini ya, kalau adik-adik apapun cita-cita kalian,
usahakan kalian pasti punya sikap hidup yang baik. Baik dari segi perkataan, perbuatan, tingkah laku, ya kan? Kita tidak boleh menyakiti teman, kita tidak boleh membuli. Ini biasanya anak-anak sekolah suka membuli satu sama yang lain. Padahal kalau kita melakukan tindakan bully berarti kita tidak bisa jadi teladan yang baik. Bener nggak Kak? Betul, tapi Iya. gini Kak, biasanya anak-anak itu kalau di rumah sukanya bercanda. Ini Iya. gimana? Jadi Ya. kalau sesuatu yang lucu dibahas dan dijadikan sebuah Candaan ya Kak ya? candaan terus-menerus, ini Iya. gimana Kak? Ya itu sebenarnya kalau bercandanya menyinggung perasaan sebaiknya tidak usah deh. Karena ada kan temennya yang kelihatannya pendiam gitu kan. Pendiam terus dia suka diusilin, dia nggak bales memang. Tetapi dalam perasaannya pasti dia sedih. Nih Kak Meli mau cerita nih soal kasus bullying ya. Boleh, Dulu boleh. waktu SD Kak Meli pernah dibully kan. Ya biasa kan, Kak Meli juga pernah membuli karena dibully itu tadi. Pasti ada rasa pengen balas dendam gitu kan. Makanya terus mau berangkat sekolah tuh jadi males. Males lah ke sekolah nanti ketemu dia lagi, aku dibully lagi, males. Seperti itu Kak, jadi gak enak kalau jadi korban bullying atau yang membuli orang lain juga. Nih, mungkin yang masih ada satu pertanyaan Kak. Iya. Gini, tadi dibullying itu nggak enak. Jadiin bahan buat candaan itu nggak enak. Kira-kira nih Kak Merli, Ya. selain bullying, apa sih yang nggak boleh kita lakukan sebagai anak terang? Oh iya, ada banyak dong tentunya ya. Selain bully tadi, kita harus bertingkah laku yang baik dan bisa menjadi contoh. Nah, kalian sebagai anak-anak tidak hanya mencontoh orang tua saja, kalian juga bisa jadi teladan buat adik-adiknya. Contohnya apa? Rukun, hidup Iya. rukun ya dengan teman-teman, dengan sesama, kemudian sharing makanan, berbagi. Kemudian kalau di rumah bisa bantu mama papa jaga adiknya, bukan bikin nangis adiknya. Itu hal-hal sepele ya Kak ya. Nah kalau di sekolah misalnya, gimana sih caranya kita sebagai teladan, anak teladan, apalagi kalau misalkan kalian sekolahnya di bukan sekolah swasta atau di negeri. Itu kan kalian harus menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan itu harus berbeda, harus bisa jadi terang buat sekelilingnya. Dengan cara apa? Ya kita taat sama, Orang tua ya pastinya ya ya. kalau di sekolah sama siapa Kak? Guru. Sama guru, kemudian tugasnya harus dikerjakan, kemudian tidak boleh nakal sama teman. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita di sekolah. Nah kalau di gereja Kak, kira-kira kan kita lagi ibadah online ya ini ya. Ya. Kita nggak boleh kumpul ke gereja ibadahnya dan kita juga nggak bisa kumpul sama teman-teman. Nah gimana caranya supaya kita tetap bisa jadi teladan? Apa ya Kak kira-kira menurut Kak Joyo yang bisa kita lakukan? Kalau menurut Kak Joyo, selama ibadah online ya, Iya. selama ibadah online ya, selain mengikuti kegiatan ini, melihat online ini, Kak Joyo juga harus berdoa sendiri di rumah. Berdoa sendiri, kita mau dekat sama Tuhan supaya apa? Supaya pribadi Kak Joyo itu lebih dekat lagi sama Tuhan supaya mengerti Iya. mana yang boleh, mana yang enggak, mana sebagai anak terang itu seperti apa, harusnya kan seperti itu ya Kak ya. Oke, ini ada Kak Merli akan bacain ayat ya Ya, di Efesus 5 ayat yang keempat. Ini soal perkataan ya, firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah ini kepada artinya apa? Di firman Tuhan sudah jelas loh adik-adik ya, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Nah teladan dalam perkataan tadi, salah satu biasanya kalau anak-anak tuh suka misuh ya Kak ya, bahasa Jawanya ya. berkata kasar mungkin Iya ya. berkata kasar, itu kalau biasanya gimana sih kalau Kak Joyo sendiri pernah nggak waktu kecil berkata-kata kasar sama teman-temannya atau bahkan orang tuanya, pernah nggak? Dulu pernah sih Kak, karena ngikutin teman-temannya gitu. Karena teman-teman kan biasanya bilang kayak gitu. Iya, jadi ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan dan Nah, nggak ngerti artinya apa Kak. wah. Nah itu loh yang buat mungkin adik-adik di rumah harus mulai belajar nih. Misal kalau di rumah nih, ketika kalian bermain, terus kalian mengeluarkan suatu kata kasar, nah
dimarahin sama orang tua, tanya dulu artinya apa. Artinya apa? Padahal itu nggak mudeng artinya apa, tapi karena ikut-ikut temennya ya. Iya, Padahal itu ikut-ikut artinya tidak baik ya Kak Tidak ya untuk baik, diucapkan. ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Di sini Kakak nggak akan nyontoin kata kotor yang seperti apa, pasti kalian ini ya biasanya cowok-cowok ya Kak ya, yang sering betul misuh sekali, atau ya. mengucapkan kata-kata kotor. Nah, kalau kalian sering berkata seperti itu, mulai dari sekarang stop, karena firman Tuhan udah bilang bahwa kita harus menjauhi perkataan-perkataan kotor. Kotor, Tapi yang ya. harus kita lakukan apa? Mengucap syukur. Dengan cara apa? Banyak hal ya Kak ya. Banyak hal yang bisa Beribadah kita online lakukan, tepat ya. waktu, betul? Betul sekali. Kerjain tugas tepat waktu, betul Kak? Ya, betul Taat sekali Kak. kepada orang tua, ya kan? Ya, Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan ya. lakukan sebagai anak-anak Anak terang. Karena anak-anak terang identik dengan menjadi teladan. teladan itu tadi. Kalau mau jadi artis, mau jadi guru, mau menjadi pendeta, mau jadi dokter, mau jadi siapapun, harus siap jadi teladan. Oke, begitu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Meli. Jadi yang kita bisa dapat nih dari Efesus 5 tadi ya Kak ya, dari 1 sampai 21 tadi, yang pertama kita sebagai anak-anak terang itu harus menjadi teladan gitu kan, dalam perkataan, sikap, tingkah laku di rumah maupun di mana kita tinggal ya, Iya, dimanapun betul. kita berada ya. Iya. Oke, selain itu ada satu lagi Kak, Apa anak kira-kira? terang anak terang seperti apa sih yang bisa membedakan ini loh anak gelap, ini loh anak terang. Oh iya. Kalau di luar kan tadi Kak Jayo bilang ikut-ikutan nih. Ini gimana berarti? Oke, gimana caranya supaya kita tetap jadi anak terang gitu ya Kak ya? jadi Nggak ikut-ikutan mereka yang nah, di kalau luar. anak-anak gelap kira-kira Kak Joyo bisa nggak? Gelap itu anak-anak gelap itu yang seperti apa sih? Apakah yang berada di Kulitnya kegelapan atau kulitnya Iklannya hitam? hitam. Anak-anak yang berkulit hitam itu Enggak anak gelap. dong, enggak Nah, dong. tahu kan anak-anak gelap itu yang seperti apa? Ya. Anak-anak yang tidak mau menuruti perintah firman Tuhan, perintah orang tua, perintah bapak ibu guru, yang sering apa bahasanya ya Kak? Memberontak mungkin Iya, ya. Betul ya. memberontak, kemudian suka bantah, itu anak-anak gelap. Nah, kalian nggak mau kan jadi anak-anak gelap? Ya, Maunya nggak jadi mau ya. anak-anak terang kan? Jadi Betul. harus bersedia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi teladan, menjadi terang juga bagi sesama. Sesama. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Ada firman yang berkata seperti itu juga ya Kak ya. Iya. Kita harus bisa menjadikan diri kita dampak yang baik buat sekeliling kita. Dan Begitu. nantinya ya Kak ya, Ya. kalau kita menjadi terang, kita itu menjadi saksinya Tuhan loh. Iya, itu yang Betul kan? paling penting itu. Itu yang ya. penting kan. Kalian kan pengen kan jadi saksinya Tuhan walaupun kecil-kecil, ternyata oh ini toh ternyata anak-anaknya Tuhan tuh sikapnya tuh baik dan akhirnya nantinya yang akan dimuliakan siapa? Nama Tuhan. Gitu. Jadi kita kan tahu kan, pasti kalian juga mau kan menyenangkan Allah yang di surga, menyenangkan Bapa kita. Nah, kalau mau pengen menyenangkan Bapa, yaitu tadi jadi anak terang. Terang. Oke, Oke. gitu ya Kak ya. Iya gitu. Nah, ini ya adik-adik firman Tuhan yang boleh kakak-kakak sampaikan, Kak Meli dan Kak Joyo melalui perbincangan atau bahasa kerennya talk show ya Kak ya. Talkshow. Nah, supaya adik-adik bisa lebih memahami bagaimana sih supaya bisa jadi terang buat sekelilingnya. Nah, itu hal-hal yang boleh kita pelajari dan Kak Merli harap, Kak Joyo juga Iya. berharap kalian bisa menerapkan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita udah tutup aja ya Kak ya. Ya, kita Kita mau tutup. ketemu di minggu depan ya adik-adik ya dengan Ya. firman Tuhan yang lebih seru lagi, entah itu dengan cara apapun ya, drama atau apa, tapi tetap kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, Akhir. nanti yang berdoa penutup Kak Joyo ya. Boleh. Iya, Oke. 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 Kalau ini sudah ditutup, adik-adik di rumah silahkan lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Siap ya di rumah ya. Siap Yang yo. masih lirik-lirik, yang masih mainan, ya silahkan tutup matanya. Yuk kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan bila pada hari ini Tuhan Kau telah memberikan firman-Mu Tuhan tentang menjadi anak terang Tuhan. Bagaimana Tuhan
apa yang tidak boleh kami lakukan dan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, menerima Tuhan. Dan nantinya mereka akan menjadi anak terang, jadi teladan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga nanti nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan yang di rumah Tuhan, maupun guru-guru sekolah minggu Tuhan yang mempersiapkan acara ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa ucap syukur, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Dadah.